Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril dari kelas B1 pagi Fakultas Agama Islam, yang mana di sini saya akan menjelaskan beberapa menjadi kepribadian dapat dipercaya dan terhindar dari riba, yang mana akan saya sampaikan atau saya jelaskan sedikit mengenai kepribadian dapat dipercaya. Baik, lanjut aja langsung yang kedua. Pada kelas ini kita akan membahas makna kepercayaan dalam jual beli dan utang piutang serta karakteristik pribadi yang dapat dipercaya. Kita juga akan mempelajari pentingnya menghindari riba dalam jual beli dan prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan hal ini. Jangan suka riba ya. Yang kedua, pentingnya kepercayaan dalam jual beli dan hutang piutang. Hubungan saling percaya, kepuasan berlangganan, dan keberhasilan bisnis didasarkan pada kepercayaan dalam setiap transaksi. Kalau bisa kita jangan kebiasaan mengutang. Kita dapat menimbulkan rasa atau nanti kalau dapat kesalahpahaman tentang antar tempat yang kita utang. Jadi risiko minimnya itu yaitu dengan adanya kepercayaan, risiko penipuan dan ketidakjujuran dapat diminimalkan. Yang kedua, risiko minim. Kepercayaan akan memperkuat hubungan dengan mitra bisnis dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas. Kita kalau tidak mau mendapatkan risiko ya jangan utang piutang ya, apalagi ada ribanya nanti ya. Karakteristik pribadi yang dapat dipercaya: jujur, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan setiap interaksi dengan orang lain, konsisten menepati janji dan komitmen yang telah dibuat menunjukkan keseriusan dan profesionalitas, tulus menunjukkan niat baik dan keberlanjutan dalam menjaga hubungan baik dengan orang lain atau berempati. Sampai di sini yang nggak jujur sama teman-temannya atau sama pemilihnya, bahkan sama orang tuanya. Kalau bisa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, ataupun jujur, yang mana sifat Rasulullah kan ada 4: amanah, siddiq, amanah, patonah, dan tabligh. Kalau bisa itu kita tanamkan kepada diri kita. Untuk menghindari riba dalam jual beli, mengetahui pengertian riba, mengenal apa itu riba dan bentuk-bentuk yang ada dalam jual beli. Menghindari praktik riba, melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk menghindari riba. Alternatif yang halal, mencari dan memilih alternatif transaksi yang halal dan mematuhi hukum syariah. Jadi kalau kita sudah tahu itu ada nanti bunganya, ribanya itu, kita jangan ikuti tentang keribaan tersebut. Lanjut, langkah-langkah menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Yang pertama, introspeksi diri, melibatkan refleksi diri untuk mengenali kelebihan dan kekurangan serta berupaya memperbaiki diri. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik, mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan saling menghargai pendapat orang lain. Kalau ada pendapat orang lain menurut kamu itu baik, maka ambillah. Jika tidak baik, maka diam, jangan kamu bantah. Untuk menjadi kepribadian yang lebih baik dapat dipercaya. Yang ketiga itu mengedepankan etika, menjunjung tinggi etika dalam segala aktivitas bisnis dan kehidupan sehari-hari. Etika itu penting ya guys, apalagi untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Etika itu sangatlah dia penting dalam prinsip diri kita, apalagi dalam jati diri kita sangatlah penting untuk beretika kepada orang tua, anak kecil, saudara sanak pemilih. Dan yang keempat, menerapkan kepedulian, menunjukkan empati dan peduli terhadap kebutuhan dan kepentingan orang lain. Ketika ada orang butuh, maka kita tolong. Itulah konsekuensi dari tidak dipercayai dalam jual beli dan hutang piutang. 1, kehilangan pelanggan. Kita misalnya berjualan, kalau tidak jujur, maka kita akan kehilangan pelanggan.
Yang kedua, rusaknya reputasi, gagal memperoleh ulasan positif dan membuat peringkat bisnis menurun. Baik, seterusnya yaitu tips untuk menghindari riba dalam jual beli. Yang pertama, menggunakan mekanisme merubah melakukan jual beli dengan sistem perubahan yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari pinjaman bunga, mencari alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, mengedukasi diri mendalam pemahaman tentang hukum-hukum Islam terkait jual beli dan hutang piutang. Jadi kita dapat menghindari riba dalam jual beli dan hutang piutang itu dengan cara syariah Islam. Kembalilah kita kepada Al-Quran dan hadis, bagaimana kita diajarkan tidak berlaku jujur, tidak bohong, dan serta menghindari riba. Kalau sudah tahu kita artinya riba itu adalah sangat berdosa bagi umat Islam khususnya. Jadi mungkin itu sajalah yang dapat saya jelaskan melalui pembelajaran ini. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, kurangnya penjelasan yang kurang detail. Jadi mohon maaf, saya di sini masih belajar dan terus belajar. Jadi saya akhiri, billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.